Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Untuk pertemuan pada kali ini, kita sudah memasuki pertemuan ke-12 ya. Pertemuan ini mendekati ya, kalau kita hitung nanti pada pertemuan ke-16 itu sudah UAS, dan untuk pertemuan ke-12 ini kita masih membutuhkan sekitar 3 pertemuan lagi ya. 3 pertemuan lagi selanjutnya UAS. Jadi kita persiapkan aja. Baik, di pertemuan ke-12 ini kita akan membahas dan juga nantinya mendiskusikan masalah teknik pengutipan. Ini lanjutan dari apa yang sudah Anda kerjakan sebelumnya, yaitu mengenai penulisan ilmiah, ada makalah, kemudian ada artikel ya. Jadi di makalah dan juga di karya tulis ilmiah, teknik pengutipan ini sangat amat krusial, sangat penting ya. Karena kita tentu saja akan mengutip pendapat orang lain yang akan kita gunakan dalam makalah maupun karya tulis ilmiah lainnya. Untuk indikator dari keberhasilan mata kuliah ini atau materi ini pada materi ke-12 ini, salah satunya yaitu Anda dapat menentukan penulisan kutipan yang tepat dan juga praktiknya ya. Nah, pengutipan sendiri itu bagaimana? Pengutipan adalah pengambil alihan suatu kalimat atau lebih ya. Jadi maksud saya satu kalimat atau lebih dari karya tulis lain untuk tujuan ilustrasi atau memperkokoh argumen dalam tulisan sendiri. Ini kalau menurut Depdiknas ya. Kutipan sendiri itu kalau ditilik dari jenisnya itu ada 2. Pertama langsung, yang kedua tidak langsung ya. Kalau kutipan langsung itu biasanya ada yang panjang, ada yang pendek. Jadi panjangnya itu ada ukurannya ya, pendeknya juga ada ukurannya. Nah, kalau yang tidak langsung itu juga sama, ada yang panjang ya. Jadi kutipan tidak langsung panjang dan juga kutipan tidak langsung pendek. Kutipan langsung itu sendiri bagaimana? Kalau kutipan langsung itu pernyataan yang ditulis dalam susunan kalimat aslinya. Nah, namanya langsung. Jadi Anda semacam copy paste aslinya ya, tanpa mengalami perubahan sedikit pun ya. Jadi biasanya ini diletakkan di paragraf menjorok ya, paragraf menjorok, kemudian kita mengutip sesuai dengan aslinya seperti copy paste. Nah, penulisan kutipan langsung yang terlalu banyak perlu dihindari karena dapat mencerminkan ketidakkritisan dan ketidakefektifan penulis. Ini juga perlu kita timbang-timbang ya. Mana saja yang sekiranya itu penting, itu yang perlu dikutip untuk kutipan langsung. Yang relevan dengan pembahasan itu yang kita kutip ya. Jangan kemudian satu halaman kita copy paste lalu kita buat kutipan langsung. Ini perlu dihindari ya. Jadi disesuaikan, paling tidak ya cukup 1 paragraf ya, itu maksimal. Nah, jumlah kutipan langsung
dibatasi 30% dari jumlah semua kutipan. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Kalau kita hitung-hitung ya, untuk kutipan langsung itu semuanya ya kita maksimalkan aja 30% aja dari jumlah semua kutipan. Nah, jika ada kesalahan penulisan bisa menambahkan SIC miring ya, SIC ini miring ya, ditulis miring di akhir kutipan. Nah, penggunaannya sekarang untuk hal-hal yang dikutip itu meliputi apa saja. Nah, kutipan langsung digunakan untuk mempertahankan keaslian atau keotentikan tulisan atau pernyataan, yaitu rumus, peraturan hukum, undang-undang, ADART, dan lain-lain. Peribahasa juga bisa, kemudian dialog drama, teks-teks tertentu saja, kemudian ada juga landasan pikiran yang dinyatakan dalam kata-kata yang sudah pasti, ini juga bisa. Pernyataan ilmiah, ayat-ayat kitab suci, ya ini perlu dijadikan kutipan langsung. Nah, kalau misalnya pernyataan ayat kitab suci ya memang harus langsung ya. Tidak misalnya Anda nulis kitab tertentu, misalnya Al-Quran, Anda singkat-singkat, ya itu tidak boleh. Ini kutipan langsung itu perlunya. Nah, kutipan langsung panjang sekarang. Tadi yang pendek ya. Kalau kita lihat ada yang panjang, ada yang pendek. Nah, ini kita coba lihat yang panjang itu bagaimana, nanti kita lanjut ke yang pendek. Kutipan yang panjangnya lebih dari 40 kata atau lebih dari 4 baris. Itu yang panjang. Jadi ukuran yang panjang itu lebih dari 4 baris. Itu pun paragrafnya sudah menjorok karena ini kutipan langsung ya. Penulisan kutipan langsung panjang itu meliputi teks diketik dalam spasi tunggal ya. Biasanya memang begitu. Jadi spasinya tunggal ya. Kemudian teks kutipan ditempatkan pada tempat tersendiri, tidak masuk dalam teks ya. Kemudian pengetikan dibuat menjorok ke dalam. Ini menjorok paragrafnya dari teks dengan ketentuan dimulai pada ketukan kelima dari garis tepi sebelah kiri. Ketukan kelima itu kalau kita hitung ya, maksudnya itu ada 5 spasi. Misalnya kita enter keyboard spasi itu 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu maksudnya. Cuman di rule di penggaris kan ada di Microsoft Word itu ada titik-titik di atas itu. Nah, kita ambil yang garis pertama panjang itu juga 5 ketukan yang dimaksud ya, 5 spasi. Tidak diapit tanda petik. Nah, kutipan langsung nggak perlu tanda petik. Kemudian penulisan sumber kutipan ini wajib ya, harus disertakan sumber kutipan. Misalnya kita bisa menyebutnya ya sesuai dengan tim ini ya, gaya selingkung. Tetapi yang umum dalam bahasa Indonesia itu ada nama pengarang, kemudian dikasih tahun ya, nama pengarang, koma, tahun, kemudian titik 2 dan halaman tanpa spasi. Nah, ini salah satu contoh dari kutipan langsung panjang. Simbol yang tergantung pada tujuan mulia ataupun sakral dari benda itu seperti yang dikemukakan Ricoeur, Paul Ricoeur ini kemudian dikutip. Ini kan lebih dari 4 ya, 4 baris ya. Ini bisa digolongkan sebagai kutipan panjang. Nah, paragrafnya menjorok ya, ada 5 ketukan, 5 spasi itu ya. Nah, kemudian ini spasi 1, ini pas di PPT saya coba spasi 1 belum berhasil tadi ya. Jadi ini spasi 1 ya.
Nah, kalau yang ini contoh yang pendek ya. Bedanya tadi untuk membedakan. Kalau tadi langsung panjang lebih dari 4 baris, kalau kutipan langsung pendek itu 4 baris dan lebih sedikit. Nah, mengenai pemakaian bahasa logika, senada dengan pernyataan yang berbunyi pemakaian uh, alat bahasa seperti kata dan kalimat secara tepat sehingga setiap kata hanya memiliki satu fungsi tertentu saja. Nah, ini kutipan langsung pendek. Langsung itu di dalam ini termasuk kutipan langsung yang berada di dalam body text. Jadi tidak perlu paragraf menjorok. Ya, kalau kutipan yang Anda pakai itu kurang dari 4 ya, 4 baris, boleh tidak ditempatkan dalam sebuah paragraf tersendiri dan menjorok, tidak ya. Tetapi Anda boleh menempatkannya di dalam body text dengan menggunakan tanda petik tentunya. Nah, ini kita lihat tanda petik dan jangan lupa ada sumbernya, yaitu Wicoyo ini, koma, tahun dan halaman. Nah, tadi yang kutipan langsung, sekarang yang tidak langsung ya. Nah, kutipan tidak langsung panjang adalah kutipan berdasarkan sumber lain namun dimodifikasi dengan bahasa si penulis. Maksud dimodifikasi ini itu semacam diparafrase ya, diringkas oleh kita sendiri. Kemudian penulisan kutipan tidak langsung panjang sebaiknya disingkat ya, sebaiknya singkat dan merupakan pokok-pokok pikiran dan simpulan dari teks yang dikutip. Penulisan kutipan tidak langsung panjang. Nah, ini meliputi apa saja? Ada 4. Menuliskan sumber kutipannya bisa di awal atau akhir kutipan. Penulisan kutipan integral dalam teks ini tidak diberi tanda petik ya. Kemudian ketentuan spasi dan margin sama dengan teks. Jadi ini kita lihat spasi dan marginnya, atau ada yang baca margin ya. Margin ini sama dengan teks ya. Penulisan sumber kutipan itu sama ya dengan yang sebelumnya. Ada nama koma, kemudian tahun, titik 2 dan halaman tanpa spasi. Contohnya apa? Contohnya begini. Ya. Wujud penalaran ilmiah dalam pelaksanaannya sesuai dengan buah pikiran Sartre dan Peirce, Alexander Peirce itu ya. Yang menyatakan bahwa penalaran induktif merupakan proses penalaran untuk menarik suatu prinsip atau sikap yang berlaku umum atau suatu simpulan yang bersifat khusus berdasarkan atas fakta-fakta khusus. Penalaran induktif mungkin, nah ini mulai ya. Jadi ini bahasa kita sendiri. Penalaran induktif mungkin merupakan generalisasi. Proses penalaran berdasarkan pengamatan atas jumlah gejala dengan sifat-sifat tertentu untuk menarik simpulan mengenai semua gejala tersebut, analogi atau hubungan kausal. Dan ini sebetulnya kita ambil dari dua ini ya, dua orang ya, bukan dua orang, maksudnya dua penulis ya, yang menjadi satu. Misalnya bukunya satu buku ditulis oleh dua orang, dua penulis ya. Kita bisa, ini S-nya kecil, ini salah, ini harusnya S besar. Sartre dan Peirce tahun 97, dan ini sudah kita pakai bahasa sendiri ya. Bahasa berdasarkan apa yang kita pahami dari teks sumber atau teks asalnya. Nah, kalau ini contoh yang pendek ya, contoh kutipan tidak langsung yang pendek. Pertama, sumber kutipan ditulis oleh satu pengarang. Nah, ini misalnya ya,
Pemahaman manusia terhadap simbol-simbol yang digunakan membutuhkan manusia untuk berpikir secara jernih dalam merumuskan simbol. Kasirer ya, kemudian kita bisa masukkan di situ setelah menyebut nama penulis, kita boleh kemudian langsung dalam kurung ya, membubuhkan tahun dan halamannya. Kasirer membedakan tanda dengan simbol karena keduanya dianggap berada pada bidang pembahasan yang berbeda. Nah, itu boleh seperti itu. Jadi kutipan tidak langsung tapi yang pendek. Nah, kalau sumber kutipan ditulis oleh dua pengarang bagaimana? Misalnya ini, Boklan dan Biken langsung kasih tahun. Kalau ada halamannya kasih halaman, titik dua halaman. Mengatakan bahwa bentuk data yang dikumpulkan dalam penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan reflektif. Nah, kalau lebih dari dua pengarang misalnya, permainan randai adalah bagian dari acara-acara kegembiraan, perhelatan, ataupun bentuk-bentuk pesta lainnya dalam masyarakat Minangkabau. Ini Ersten DKK dan kawan-kawan yang ditulis, tidak semuanya ditulis 10 orang misalnya penulisnya, semua ditulis yang tidak perlu, langsung bisa kita singkat dan kawan-kawan gitu, atau dalam bahasa Inggris et al. Kalau tidak salah seperti itu, kemudian tahun dan halaman. Kutipan dikutip dari sumber kutipan lain. Nah, ini jadi kita mengutip dari kutipan orang lain di buku yang kita rujuk. Maksudnya itu kita membaca sebuah buku. Nah, buku ini mengutip tulisan orang lain. Nah, kita mengutip dari itu. Bagaimana caranya? Nah, di samping upaya ini contohnya ya, di samping upaya aktif manusia menyesuaikan diri dengan lingkungannya, kemampuan mengembangkan simbol yang penuh makna memungkinkan manusia mengembangkan kebudayaan yang membedakan diri mereka dari makhluk hidup lainnya. Nah, ini kita tulis nama dari sumber asli yang dikutip oleh Budi Santoso misalnya. Jadi di dalam tulisannya Budi Santoso itu ada kutipan ya, dari atau kutipan yang bersumber pada tulisannya karangannya Alan JR misalnya. Karena Budi Santoso mengutip dari Alan JR dan kita membutuhkannya, kita cukup menuliskan Alan JR dalam Budi Santoso, tahun dan halamannya. Nah, kenapa kok seperti ini? Kita juga boleh merujuk misalnya membaca karyanya Budi Santoso. Kemudian kita menemukan karyanya Alan JR di situ, kita langsung merujuk ke Alan JR juga bisa. Ya, sebetulnya dengan cara itu. Tetapi belum tentu kita menemukan bukunya Alan JR. Jadi paling ringkas, paling mudah itu adalah menuliskan kutipan dari kutipan yang kita kutip. Misalnya kutipan pendapatnya Alan JR dalam yang dikutip oleh Budi Santoso. Ini kita kutip lagi, kita yang kutip lagi. Ini Alan JR dalam Budi Santoso. Atau bisa juga seperti ini. Alan JR, nah, bla bla bla, itu ada tahun dan halaman di samping upaya bla bla bla, terus dalam Budi Santoso tahun dan halamannya. Nah, ini dipisah. Tapi di dalam kutipan kita setelah selesai mengutip itu kita beri tanda kurung dan kita tulis dalam Budi Santoso tahun dan halaman. Nah, kalau kutipan dari banyak sumber ini misalnya ya, ini bisa kita tulis seperti ini. Banyak sumber itu maksudnya ya kita mengutip 10 buku yang kita ringkas. Misalnya ada 10 buku, 3 buku, 4 buku yang memiliki pendapat yang sama. Nah, ini contohnya Brown and Yule ya. Brown and Yule ya, 1983, Samsuri 1987, Kartomiharjo 92, sependapat bahwa
untuk memahami makna atau pesan suatu bahasa, kita tidak saja mendasarkan diri pada kata-kata atau struktur kalimat yang dipakai untuk menyampaikan pesan itu. Ini misalnya ya. Kemudian pemilihan rancangan deskriptif didasarkan atas pertimbangan bahwa bla 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 dalam kurung Bogdan dan Taylor, kemudian Faisal, Mills dan Huberman misalnya. Nah, ini contoh-contoh kutipan yang berasal dari banyak sumber. Nah, ada lagi model kutipan dengan sistem penomoran. Ini biasanya pakai gaya IEEE. Nah, IEEE itu kalau Anda ikut konferensi nantinya, biasanya konferensi-konferensi internasional itu mensyaratkan pengutipan dengan penomoran ya. Jadi nggak muncul ini nama orang dan tahun terbitnya, tetapi yang muncul di situ adalah penomoran seperti ini. Biasanya tanpa halaman ya. Nah, kekurangannya di situ kalau sistem ini. Misalnya ini ya, introduction ada gini. Nah, this is line with Botlov who states that place names are social markers of a group, memory and collective identity. Misalnya ini ya, terus ada angka 1. Nah, angka 1 ini siapa sih yang menulis? Nah, ini diberikan atau ditulis, disampaikan di references atau di daftar pustaka. Biasanya urut. Ya, urut. Jadi yang urut itu referensinya, tetapi yang di dalam kutipan tulisan kita itu nanti meskipun muncul lagi di halaman sekian setelah halaman 1 kita kutip, itu juga tetap pakai angka 1 ya. Karena urut sesuai dengan referensi yang kita rujuk ya, dan kita tulis di references. Kemudian Holden in 1, regardless of etymology, names and places are shared property this dan seterusnya. Itu Holden in itu maksudnya kita merujuk lagi dan seterusnya dan seterusnya. Ini model dari pengutipan dengan penomoran atau dengan angka. Itu saja yang mungkin bisa kita lihat sebagai topik diskusi hari ini. Kita lanjut lagi di minggu depan dan jangan lupa diperiksa latihan-latihannya untuk mengukur apakah Anda memahami atau tidak dengan masalah pengutipan ya dalam karya tulis ilmiah. Baik, terima kasih, sampai berjumpa lagi ya pada pertemuan minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semuanya.